Nah, ini yang berlaku perbedaan antara gadis dan janda. Tapi kalau keberadaan wali berlaku bagi semuanya, baik gadis maupun janda, semua pernikahan itu harus ada wali. Open Mic ANB. Ustadz, ini belakangan lagi rame ada artis terus janda. Nah, dia ini Ustadz nikah lagi dan jadi istri kedua, tapi yang jadi masalah itu dia nikahnya tanpa wali. Akhirnya netizen tuh rame Ustadz, dan bahkan sebagian mendukung, cukup banyak juga yang mendukung, mengatakan ya ini kan sudah janda, artinya kalau sudah janda itu dia punya kebebasan. Dan di masyarakat itu bahkan ada keyakinan gitu Ustadz ya, wallahu alam seberapa besar, tapi mereka berkeyakinan seorang janda itu dia boleh menikahkan dirinya sendiri, dalam artian dia bisa nikah tanpa butuh wali sama sekali. Kira-kira ini seperti apa Ustadz? Karena memang cukup ramai dibicarakan di masyarakat terkait dengan kasus yang semacam ini Ustadz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Mengenai pernikahan tanpa wali ditegaskan dalam beberapa hadis dengan aneka redaksi, statusnya nikah yang batal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, juga termasuk diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Nabi SAW mengatakan, la nikaha illa biwaliyin wa syahidai adlin. Tidak ada nikah kecuali dengan wali dan dua saksi yang adil. Kalimat la nikaha, tidak ada nikah, artinya tidak diakui keabsahannya secara syar'i. Walaupun mungkin bisa terjadi secara fisik. Sehingga ada orang melakukan akad nikah tanpa wali, bisa saja terjadi. Tapi ketika dinyatakan la nikaha, tidak ada nikah, artinya tidak diakui secara syariat, sehingga statusnya batal. Kemudian dalam hadis yang lain dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi SAW pernah mengatakan, ayyu mamra'atin nakahat nafsaha bighairi idzni waliha fanikahuha batilun fanikahuha batilun fanikahuha batil. Siapapun wanita yang menikahkan dirinya sendiri tanpa izin dari walinya, maka status nikahnya batil, diulangi sampai 3 kali. Dan hadis ini hadis yang sahih, diriwayatkan oleh Ibnu Hibban. Dan sebenarnya ada beberapa ayat dalam Al-Quran yang mengisyaratkan hal itu, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika menyebut tentang pernikahan untuk wanita, itu Allah sebut dengan angkihu, nikahkanlah. Contohnya firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa ankihul ayama minkum wassalihina min ibadikum. Nikahkanlah al-ayama, orang yang masih jomblo. Nikahkanlah, ini berarti bahasanya dia tidak bisa menikahi sendiri wanita itu tanpa keberadaan wali dari wanita ini. Sehingga ketika seorang lelaki mau melakukan akad nikah dengan seorang wanita, itu bukan dia langsung akad dengan wanita, tapi dia akad dengan walinya. Maka walinya menyampaikan, aku nikahkan kamu, angkahtuka wa zawwajtuka, atau aku nikahkan kamu. Berarti di situ harus ada wali. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang seorang wali menikahkan putrinya dengan orang musyrikin. Allah mengatakan, wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu. Janganlah kalian menikahkan orang musyrik sampai mereka beriman. Sehingga di posisi ini, lelaki kalau mau nikah, berarti dia harus dinikahkan oleh walinya si wanita tersebut. Maka digunakan kalimat, jangan kalian nikahkan. Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan dalam ayat ini, seorang wanita kalau mau nikah ya berarti harus melalui sang wali. Kemudian dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa Ta'ala juga melarang adanya praktek adol. Praktek adol itu posisi wali yang tidak mau menikahkan wanita di bawah perwaliannya, baik putrinya atau saudarinya atau keponakannya atau yang lainnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Baqarah, wa idza talaqtumun nisaa fabalagna ajalahunna fala ta'duluhunna. Apabila ada lelaki kalian menceraikan istri kalian, lalu sudah selesai masa iddah. Ternyata selesai masa iddah mereka pingin balik lagi.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala ta'dhuluhunna. Janganlah kalian melakukan adol. Adol di sini adalah tindakan wali tidak mau menikahkan wanita di bawah perwaliannya untuk balik lagi ke suami sebelumnya. Nah, semua dalil ini menunjukkan bahwasanya seorang wanita tidak boleh nikah kecuali dengan wali. Baik Ustaz, ini kita tidak mengingkari dalil-dalil itu Ustaz. Artinya masyarakat juga tahu kalau mau nikah itu ya butuh wali. Tapi bisa nggak Ustaz, kasus janda itu kita exclude Ustaz. Kita keluarkan dari konteks yang tadi dalam artian begini. Ayat tadi, hadis tadi itu case-nya khusus untuk perawan Ustaz, untuk perempuan yang memang belum pernah menikah sama sekali, karena memang kalau kita bicara prinsip akad gitu Ustaz ya. Prinsip akad itu kan dasarnya adalah antaradin, adanya saling ridho. Nah, kalau kita bicara kasusnya perempuan yang belum pernah menikah, dia kan tidak punya pengalaman Ustaz. Artinya potensi untuk tadi dia ditipu, potensi dia untuk tadi misalkan diakali dan yang lain, karena dia nggak punya pengalaman sama sekali, itu cukup besar dan beresiko juga kalau dia menikahkan dirinya sendiri. Nah, kita nggak mengingkari dalil-dalil tadi Ustaz, wali oke, dan bahkan tadi redaksi Nabi, tapi bisa nggak case janda itu dipisah gitu Ustaz, dibedain atau dia dikecualikan, ya khusus janda yang itu sudah punya pengalaman karena namanya sudah menikah, ya sudah tahulah bagaimana berumah tangga dan seterusnya. Bisa nggak dia jadi independen gitu Ustaz? Ya saya sudah janda, sudah ada pengalaman saya, dan saya ingin menikahkan diri saya sendiri gitu. Ada nggak misalkan hal-hal semacam ini jadi boleh Ustaz, dibedakan gitu barangkali? Kalau kita lihat dari teks hadis tadi, Rasulullah SAW menyebutkan ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idzni waliha, wanita siapapun yang menikahkan dirinya sendiri tanpa izin walinya. Kalimat ini sudah sangat tegas bahwasanya ini berlaku untuk semuanya. Tidak ada kemudian pengecualian hanya khusus gadis saja, yang janda nggak berlaku untuk hadis ini. Nggak ada pengecualian itu. Sehingga kalimat umum ketika dikecualikan berarti harus ada teks yang lain yang mengecualikan. Kalau tidak ada, berarti itu berangkat dari keinginan hawa nafsunya, pribadinya untuk membenarkan tindakan salahnya. Sehingga baik gadis maupun janda sama-sama punya ketentuan yang sama. Berlaku baginya siapapun wanita, baik gadis maupun janda, ketika dia nikah harus melalui sang wali. Baik. Meskipun di sana ada yang berbeda. Berbedanya dari sisi bagaimana teknis seseorang itu minta izin untuk menikahkan putrinya atau menikahkan wanita yang berada di bawah perwaliannya. Nah, dalam hal ini Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, beliau mengatakan la tunkahul bikru hatta tusta'dan wala tunkahu thayyibu hatta tusta'mar. Gadis itu tidak dinikahkan kecuali dimintai izin. Sementara janda tidak dinikahkan kecuali dimintai pertimbangan. Ada tusta'dan, ada tusta'mar. Nah, di sini Nabi SAW membedakan. Kalau yang gadis tusta'dan, kalau yang janda tusta'mar. Bedanya ada di mana sih? Bedanya yang namanya gadis, mungkin rasa malu dia lebih dominan. Sehingga dia barangkali tidak berani untuk mengungkapkan dengan kata-kata. Maka saat dia ditawari oleh walinya, kamu mau nggak saya nikahkan dengan si fulan, dengan si A, dengan si B. Barangkali dia nggak mau mengucapkan dengan lisan. Karena rasa malunya yang dominan. Dia tidak ingin menampakkan ada ketertarikan dalam hatinya terhadap lelaki tertentu. Maka mungkin dia hanya diam, senyum-senyum saja ketika ditawari seperti itu. Karena itu Nabi SAW ketika ditanya, wa kaifa idnuha ya Rasulullah. Lalu bagaimana kita bisa mengetahui izinnya si gadis itu ya Rasulullah. Sementara dia mungkin ketika ditawari cuma diam saja. Kata Nabi SAW, wa idnuha sumtuha. Dan diamnya gadis itu adalah berarti dia setuju. Berarti dia telah mengizinkan. Tentu saja diam di sini adalah diam yang menunjukkan dia bahagia. Bukan diam sambil banting piring atau diam sambil nangis. Berarti di posisi itu dia nggak setuju.
Tapi kalau dia diam, apalagi sambil senyum-senyum, kau mau nggak saya nikahkan dengan ini? Dia senyum-senyum, berarti dia dalam hal ini setuju. Baik. Nah, pada kondisi ini seorang gadis ketika dinikahkan dimintai izin, tapi untuk mengetahui dan indikasi bahasanya dia mengizinkan lebih ringan daripada janda. Nah, janda itu tustakmar. Bagaimana bentuk tustakmar? Sampai dia ngomong. Kalau gadis nggak perlu ngomong, kalau janda sampai dia ngomong. Sehingga janda ditawari oleh bapaknya atau siapapun, kamu mau nggak nikah sama ini? Ada yang melamar kamu seperti ini. Kalau kemudian dia diam saja, tunggu dulu. Jangan disimpulkan kalau dia sudah menerima. Sampai dia menyatakan, baik saya setuju. Nah, baru silahkan dinikahkan. Karena dalam hal ini dibedakan antara gadis dan janda. Janda harus ngomong, kalau gadis tidak harus ngomong. Nah, ini yang berlaku perbedaan antara gadis dan janda. Tapi kalau keberadaan wali berlaku bagi semuanya. Baik gadis maupun janda, semua pernikahan itu harus ada wali. Baik Ustadz, itu tadi obrolan kita kan sebelum kejadian gitu Ustadz ya. Artinya ya kita diskusi atau ngobrol sebelum ada kasus misalnya. Bagaimana kalau memang kasusnya sudah kadung terjadi? Artinya begini, ada janda, dia bahkan sudah menikahkan dirinya sendiri dengan pria ataupun laki-laki yang dia sukai. Apakah misalkan tadi keyakinan dia sebelumnya terhadap syarat sah nikah itu, dia meyakini bahwa saya saat ini janda, saya bisa menikahkan diri saya sendiri, lalu terjadilah akad. Apakah itu punya pengaruh Ustaz terhadap keabsahan nikah? Apakah nggak bisa kita bilang yang penting sudah sama-sama dewasa, sudah saling suka, bahkan semua pihak sudah setuju, terpenuhi semua, bahkan mungkin dari pihak laki juga mengatakan begitu, ya enggak apa-apa, kamu kan janda, sudah dewasa, ya sudah sah nikah kita, tidak perlu ada izin dari wali. Nah, maksudnya ini status pernikahan yang sudah kadung ini, sudah kadung terjadi, atau bahkan diumumkan, sudah go public lah istilahnya. Ini bagaimana nasibnya? Apakah sah atau tidak sah? Itu gimana? Apalagi nanti kalau sampai muncul anak. Ini gimana? Bedakan antara melakukan kesalahan dalam posisi dia sudah tahu dan melakukan kesalahan dalam posisi dia tidak tahu. Tapi dua-duanya tetap bernilai salah. Sehingga status salahnya tidak berubah. Orang yang salah tidak tahu tetap dinilai salah. Orang yang salah dia tahu juga dinilai salah. Bedanya di konsekuensi. Kalau tidak tahu dia tidak berdosa, kalau dia tahu dia berdosa. Saya ulangi ya, berbuat salah dalam posisi tidak tahu dia tidak berdosa, tapi tetap salah. Ya, sehingga dia harus tinggalkan itu. Kalau sudah berlalu gimana? Ya harus dia tinggalkan. Yang kedua, orang berbuat salah dalam posisi dia tahu, maka dia berdosa dan dia bersalah. Baik. Karena itu kalau misalnya ada kasus orang melakukan pernikahan di posisi dia tidak tahu kalau nikahnya batal. Dia baru tahu setelah sekian waktu. Maka nikahnya tetap batal, tapi dia tidak bersalah. Sehingga dia tidak dihukumi melakukan pelanggaran zina atau praktek pelanggaran yang lainnya. Karena dia nggak tahu bahwa nikahnya batal. Contohnya, orang menikah dengan saudara sepersusuan. Dan ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW. Seorang lelaki nikah dengan seorang wanita dan ternyata wanita ini adalah saudara sepersusuan dia. Saat akad nikah dia nggak tahu. Setelah dia menikah, berselang sekian waktu, tiba-tiba ada seorang perempuan yang sudah lanjut usia menyampaikan, kamu dan istrimu pernah saya susui. Sehingga mereka berdua ini sebenarnya adalah saudara sepersusuan. Akhirnya si lelaki ini bingung. Lalu dia menyampaikan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, kami sudah menikah. Kemudian tiba-tiba ada seorang wanita yang mengatakan bahwasanya saya dan istri saya sudah pernah disusui oleh wanita ini. Apa kata Nabi SAW? Kaifa wa qad qil. Kalau emang realitanya demikian, gimana lagi? Oh, tapi kan wanita ini nggak punya saksi. Apakah menyusui harus pakai saksi? Sehingga dipamerkan ke orang lain, ini saya menyusui si A sama si B. Maka pengakuan dari pelaku
kuat dalam hal ini. Diterima oleh Nabi SAW. Akhirnya mereka dipisahkan. Karena mereka mahram. Tapi tidak berdosa. Makanya Nabi SAW tidak memberikan hukuman rajam atau apapun atau cambuk kepada si lelaki dan wanita ini. Sebab mereka saat nikah dalam posisi mereka yakin itu halal karena nggak tahu. Berbeda dengan melakukan kesalahan, sementara dia tahu kalau itu salah. Jika pelaku nikah tanpa wali ini tahu kalau nikahnya ini nggak benar, salah, tapi dia paksakan hatinya, aku yakin kalau ini sah. Allah Maha tahu tentang kondisi batin dia. Lisannya mungkin dia bilang, aku yakin ini sah kok, aku yakin ini sah. Nah, yakin dia ternyata bertentangan dengan kondisi di hatinya. Maka dalam hal ini status pernikahannya batal, ya. Karena status pernikahannya batal, maka dia wajib bubar dan dia berdosa karena dia tahu. Tapi kalau dia nggak tahu ya dia tidak berdosa. Jadi kata kuncinya di tahu dan tidak tahu. Karena itu jika yang bersangkutan tahu sejak hari ini misalnya, maka yang bersangkutan harus segera berpisah, tidak boleh lanjut. Terus gimana yang sudah berlalu? Yang sudah berlalu apabila itu karena ketidaktahuan dia, nggak ada dosa bagi dia. Tapi kalau dia sudah tahu sebelumnya, maka dia berdosa. Nah, muncul pertanyaan berikutnya, bagaimana kalau muncul anak? Sampai muncul anak. Ketika sudah muncul anak, jika tidak tahu, maka status anak ini anak syubhat. Status anak ini anak syubhat. Jadi saya ulangi. Pernikahan batal, tapi pelakunya nggak tahu. Sampai muncul anak. Maka status anak ini anak syubhat. Tapi kalau pernikahan batal dan pelakunya tahu, status anak ini anak zina. Anak syubhat dengan anak zina bedanya di mana, Pak? Anak syubhat terjadi dalam hubungan yang batal, tapi pelakunya tidak tahu. Sehingga saat pelakunya melakukan itu dia yakin halal. Karena dia nggak tahu. Maka anak syubhat ini bisa dinasabkan ke bapak. Walaupun setelah itu mereka dipisahkan. Suami istri dipisahkan dan anak syubhat ini boleh dinasabkan ke bapaknya. Kalau anak zina nggak bisa. Karena dia terjadi di luar hubungan pernikahan sehingga statusnya ya tidak punya bapak. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, menarik tadi Ustaz ketika Ustaz bawakan sampel yang sepersusuan gitu Ustaz ya. Mungkin mau dilanjut sedikit Ustaz kaitannya dengan orang kalau sudah bareng gitu ya. Itu kan sudah muncul apa ya, saling cinta gitu Ustaz. Kalau yang sepersusuan tadi oke lah, mungkin nggak bisa bareng lagi, harus pisah, memang pisah. Kalau misalkan tadi kasus janda yang sudah menikah tanpa wali dan nggak tahu kalau itu misalkan tidak sah gitu ya. Nah sekarang katanya tadi kalau tahu sekarang itu kan harus pisah. Nah bisa nggak Ustaz mereka tetap lanjut gitu Ustaz? Artinya ya saya nggak pengen pisah sama dia. Ada nggak solusi gitu Ustaz yang ditawarkan? Apalagi tadi sudah sampai muncul anak kan gitu Ustaz. Jadi maksudnya kita ini nggak sepersusuan gitu. Apakah tetap bisa misalkan akad baru atau seperti apa supaya ini bisa jalan bareng terus gitu. Oke lah yang sekarang mungkin ada fase di-cut dulu atau seperti apa. Ini soalnya udah sayang Ustaz. Gimana? Kalau masih ada celah buat lanjut kenapa harus mundur? Kenapa harus cari yang lain? Apa solusinya Ustaz? Selama mereka bukan mahram, masih ada peluang untuk nikah ulang. Sehingga pernikahan yang pertama tadi batal, berarti harus diulang. Dengan diulang, pernikahan yang kedua ini statusnya sah. Nah, selanjutnya karena sudah sah, maka berikutnya mereka bisa bergabung kembali. Sehingga kata kuncinya di sini, kalau nikahnya diulang, statusnya nikahnya sah. Kalau sudah terjadi anak, ya sudah anak yang kemarin tetap dinasabkan ke bapaknya, kemudian dua laki dan wanita ini dinikahkan ulang, mereka tetap bisa jadi suami istri. Baik, mungkin ada closing statement Ustaz, nasihat buat mungkin janda atau laki-laki yang ingin menikahi janda dan kaitannya tentu dengan pernikahan Ustaz. Jadi hidup ini ada aturannya. Anda memang memiliki jasad Anda, tapi jasad kita diatur oleh banyak aturan, baik aturan agama maupun aturan yang berlaku di pemerintahan.
Kalau aturan agama, kita punya jasad, nggak boleh kemudian sembarangan jasad ini saya potong terus saya makan. Termasuk juga orang bunuh diri, dia berdosa dengan itu. Nah, ini kan badan-badan saya terserah saya, nggak bisa kayak gitu. Badan kamu ada aturannya. Termasuk juga dalam masalah hubungan lawan jenis. Saya senang sama dia, saya ridho untuk jadi istri dia, saya ingin melakukan hubungan badan dengan dia, terserah saya. Nggak bisa kayak gitu. Nanti jadinya zina, halal, ini halal. Maka rusak semua aturan. Dan mohon diperhatikan dengan baik. Zina itu kenapa statusnya dosa sangat besar? Karena turunan yang dirusak banyak sekali. Disebabkan karena zina, sampai kemudian muncul anak, maka ngerusak masalah nasab, ngerusak masalah kemahroman, ngerusak masalah hubungan waris, ngerusak masalah perwalian dalam pernikahan. Banyak sekali yang rusak disebabkan karena satu kesalahan. Makanya di posisi ketika Islam mengajarkan kenapa hubungan lawan jenis itu demikian dijaga ketat, tujuannya adalah dalam rangka menjaga banyak hal. Sebab manusia dengan binatang perbedaannya adalah manusia ada karena dia punya nasab, binatang nggak punya nasab.